Oke, terima kasih Kak Kiki. Itu tadi video terkait kegiatan komunitas anak pintar selama ini. Hmm, Selamat datang. Mohon maaf sebelumnya, suara saya bisa terdengar kan ya? Apakah cukup terdengar? Bisa. Oke, sip. Ya, Di sini lancar. Oke, siap. Terima kasih ya untuk yang sudah respon. Selamat datang semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang kepada seluruh member KAP maupun yang non-member yang sudah bersedia meluangkan waktunya bersama kita semua. Terima kasih Bu Dr. Eka Noneng yang sudah bersedia untuk kembali meluangkan waktu untuk belajar bareng-bareng sama kita lagi, sama KAP lagi. Dan untuk Mbak Putri, Mbak Kiki, dan seluruh teman-teman yang sudah hadir, selamat datang sekali lagi. Oh ya, saya izin untuk mengingatkan beberapa hal. Untuk member KAP, mohon gunakan identitas asli, nama pribadi yang diawali dengan KAP underscore nama. Silakan di rename, jadi untuk memudahkan identifikasi. Oh, ini member, ini non-member gitu. Berhubung jarang-jarang ketemu online kan gitu ya, ketemu offline juga kayaknya belum semuanya gitu, jadi mari kalian kenalan. Kayaknya semua ada di grup sih ini, cuma mungkin nggak tahu cara mengganti kali. Oh, oke. Tadi aku melihat, belum masuk. Oke, hari ini kita santai ya, diskusinya serius, cuman ngobrolnya santai-santai aja seperti itu, nggak mau dibawa formal-formal banget nanti keriting. Di luar sana kita udah cukup keriting dan udah cukup stres dengan segala online-onlinean ini gitu. Gimana caranya sekarang kita belajar serius tapi santai, tetap dapat apa yang kita butuhin, tapi juga fun-nya juga nggak ketinggalan gitu. Oke. Nah, saya izin untuk menyampaikan agenda kita hari ini. Jadi acara hari ini itu, oh ya, kenalin dulu sebelumnya. Saya moderator hari ini, nama saya Anggun Nadia Fatimah, panggil aja Anggun. Hari ini agenda kita dialokasikan sekitar 90 menit sampai jam setengah 6 ya, seperti itu. Nah, ada beberapa acara yang akan kita lakukan. Yang pertama itu perkenalan, pembukaan dan perkenalan tentang komunitas anak pintar oleh Mbak Putri. Kemudian nanti ada penjelasan rambu-rambu diskusi. Jadi sebelum kita mulai materi dan tanya jawab, kita akan jelaskan aturan mainnya terlebih dahulu. Lalu kemudian disusul dengan pemaparan dari narasumber, Bu Dr. Eka Noneng, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, kesimpulan, lalu kemudian di akhir kita ada foto bersama, ada door prize, ada foto bersama, dan penutup. Diulang ya, door prize, foto bersama, dan penutup. Dan door prize-nya akan diberikan kepada penanya terbaik versi Bu Eka Noneng. Gitu. Jadi nanti yang memilih Bu Eka ya, yang milih bukan moderator. Jadi nanti tolong jangan rusuh di grup. Merusuhi saya gara-gara saya aplikasi gitu. Oke. Itu aja dari untuk pembukaan. Selanjutnya akan diperkenalkan langsung ke perkenalan komunitas anak pintar oleh Mbak Putri. Pada Mbak Putri. Unmute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teh Eka. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Eka udah bergabung di. Waalaikumsalam. Jadi udah kedua kalinya nih Teh Eka nih. Ya, Bu mangga, Dr. mangga. Eka. Alhamdulillah. Terima kasih banyak karena sudah bersedia share. Ini sebenarnya ada 30, hampir 30 orang Teh Eka yang berencana join. Cuma nih kayaknya mungkin nyusul nanti join semua. Teman-teman yang lain, saya pengen itu dulu dong, buka video dong. Pengen lihat mukanya nih semua ada di grup loh. Saya tahu nih ada Mbak Ulum, ada Mbak Astrid. Oh, Ibu Yuni nih cuma nih sponsor kita hari ini untuk cooking pot. Untuk door prize-nya ada Mbak Rizka Amalia, Bu Stefani, Stef, apa kabar Stef? Ada Bu Husnul, Bu Tami, Dewi Retno, sama Mbak Yani, semuanya ada di grup nih kayaknya. Ada Mbak Eka juga. Halo Kak, apa kabar Kak? Nah, bisa di Stefani. Nih, senangnya kita bertemu online ya akhirnya. Jadi selama ini kita biasanya di WA
TK juga udah pernah join di WA grupnya ya. Jadi sebenarnya kita sudah berdiri sejak 2016. 2016-2017 officialnya. Dan kegiatannya itu ada 2, pertama untuk anak-anak, yang kedua untuk keluarga. Tadinya sebenarnya memang kami ingin anak-anak aja. Jadi kan kalau dilihat sekarang anak-anak tuh banyak main gadget, kurang kegiatan, orang tua juga bingung mau ngapain. Nah, tadinya kita bikin beragam kegiatan lah untuk anak-anak. Ada namanya rumah anak pintar, ada namanya kelas-kelas. Nah, kebetulan pada saat pandemi ini agak kita stop nih, karena kan memang kelas tidak bisa diadakan ya, dan rumah anak pintar juga terpaksa stop karena memang nggak ada pertemuan yang sifatnya offline. Dan tapi WAG group untuk keluarganya tetap berjalan. Nah, WAG ini juga sudah berdiri sejak 2016, 2017, 2016. Mohon maaf nih saking lamanya saya sampai lupa. Udah 5 tahun dan kita sudah 200 member nih yang join dan sustain gitu, tinggal di grup itu tidak keluar-keluar alhamdulillah. Karena memang kita ada sesi sharing setiap bulan, sebulan sekali minimal kita sharing tentang segala macam hal, terutama isu-isu terkini sih, yang berkaitan dengan anak dan keluarga. Juga dari setiap anggota juga biasanya mereka men-share apa yang menjadi kelebihannya lah ya, yang seperti Bunung tuh suka share tentang kebun lah, ada yang suka share tentang masak lah, jadi semua diizinkan untuk berbagi. Karena memang pada dasarnya tujuan dari dibentuknya komunitas ini adalah untuk berbagi dari keluarga Indonesia satu ke keluarga Indonesia yang lain gitu tadinya. Dan juga untuk membuat anak-anak tuh berkumpul, berjejaring dari dini, anak-anak belajar sesuatu yang bermanfaat, juga berteman satu sama lain. Nah, memang sejak masa pandemi ini banyak kegiatan yang akhirnya kita kurangi karena kita juga adjustment dengan situasi pandemi. Tapi alhamdulillah ini kita akan mulai kembali teman-teman. Jadi kita akan mulai kembali sharing reguler kita dan akan menggunakan karena perubahan dari situasi ya. Tadinya orang nggak biasa di Zoom, sekarang kita akan pakai Zoom. Kalau udah mulai terbiasa, kita akan berganti-ganti antara Zoom dan WA Group. Jadi tetap pakai WA Group, tetap pakai Zoom juga, udah mungkin akan di YouTube channel juga nih yang lagi dirintis sama Kak Kiki. Jadi ini ada teman-teman nih kalau di grup ada Mbak Anggun, ada Mbak Kiki. Nah, inilah orang-orangnya. Berharap teman-teman juga buka video nanti di akhir biar kita bisa kenalan langsung. Nggak cuma balas-balasan di WA Group sekian lama, ini sekalian hari ini. Jadi itu teman-teman, dan bulan depan insya Allah kita akan reguler lagi. Doakan kami tetap bersemangat di tengah-tengah pandemi ini karena lumayan menguras emosi. Saya rasa itu aja dari saya, dan kalau ingin bergabung semuanya di grup sudah bergabung. Nanti kalau ada kegiatan kita akan seperti biasa sharing di grup kegiatan berupa apa saja, dan mudah-mudahan kegiatan untuk anak pun bisa kita segera laksanakan secara online. Itu Mbak Anggun, terima kasih teman-teman. Nanti untuk tanya jawabnya mungkin di akhir, mungkin udah pada nggak sabar tanya tentang vaksin karena memang lagi hot-hotnya nih urusan vaksin ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Mbak Anggun. Baik Mbak Putri, terima kasih banyak sudah bercuap-cuap introduction ada apa sebenarnya dengan komunitas anak pintar, komunitas apakah itu gitu. Oke. Saya izin lanjut ya. Untuk sebelum kita diskusi, saya perlu menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu rambu-rambu diskusinya. Izin, sorry ya. Bentar. Kok dia nggak kelihatan ya? Oke, siap. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Sesi pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawabnya jauh lebih efisien. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sepanjang acara ini dijadwalkan selama 90 menit, dimulai dengan pembukaan, materi, diskusi, dan penutup. Kepada seluruh peserta webinar hari ini, mohon mematikan mikrofon apabila sedang tidak digunakan. Mohon menggunakan nama _nama pribadi untuk memudahkan identifikasi. Oke, kemudian nanti pada sesi tanya jawab, sesi tanya jawab akan dibagi dalam beberapa termin, dan satu terminnya akan memuat 3 pertanyaan.
peserta yang ingin bertanya dimohon menuliskan nama pada kolom Zoom chat supaya urutannya bisa ketahuan. Ibu A duluan, Ibu B kedua, dan Ibu C yang ketiga gitu, biar nggak tumpang tindih ketika nanti rebutan mikrofon. Yang ketiga, mikrofon penanya dapat dinyalakan setelah moderator persilakan. Penanya juga diharapkan dapat menyalakan video, kecuali kalau memang koneksinya tidak stabil. Dan nanti di akhir acara akan ada satu door prize untuk satu penanya terbaik. Jadi silahkan siapkan pertanyaan terbaiknya. Untuk pertanyaan nggak perlu ditulis di Zoom chat ya, jadi cuma tulis namanya aja, supaya moderator bisa identifikasi siapa yang bisa dipersilakan pada termin berapa. Gitu. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan boleh raise hand atau via chat juga boleh, seperti itu. Zoom chat juga boleh. Dan di sini saya buka satu kali lagi, mungkin sekitar 1 menit. Setelah itu akan saya stop sharing screen-nya. Oke, cukup ya, saya stop sharing. Oke. Oke, kembali lagi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa ya. Kalau saya baca CV-nya tuh saya agak bingung mau baca dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari tengah gitu, karena CV-nya padat sekali dan itu luar biasa gitu. Enggak, yang singkat aja. Jadinya, wah, sibuk terpesona sendiri, Bu. Wah, luar biasa gitu. Kapan ya saya kayak begini gitu. Oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Bu Eka dulu. Saya sambil cari contekan ya. Cuman nggak saya kasih lihat ke yang lain, nanti saya kena ini pelanggaran privasi. Nama lengkap beliau adalah Dr. Eka Noneng Nawangsi, Dr. M.Sec. Saat ini menjabat sebagai pengajar, lektor, sekaligus Kepala Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unjani. Tempat tanggal lahir Bandung 27 November 1971. Saat ini juga berdomisili di Bandung. Ya, kalau kantor di Cimahi ya Bu, ternyata Bu. Wah, mata kuliah yang diampu, pernah mengajar mikrobiologi dasar, mikrobiologi kedokteran, imunologi, dan infeksi tropis. Cocok sekali ya untuk jadi narasumber kita hari ini yang butuh banyak informasi terkait virus dan vaksin seperti itu. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Unpad untuk jenjang sarjana, untuk jenjang pasca sarjana dari ilmu kedokteran dasar atau mikrobiologi SK Unpad juga, dan S3 juga Unpad, linear ya, S1, S2, S3 dari Unpad. Kemudian pernah bekerja, mulai aktif bekerja sebagai dokter dari 1997, kemudian banyak melanglang buana sebagai dosen di berbagai universitas, kemudian juga anggota Majelis Prodi Kedokteran Unjani, Kepala Laboratorium Mikrobiologi Unjani, dan anggota Senat FK Unjani, luar biasa. Sudah ada banyak pelatihan, banyak sekali di sini, luar biasa. Dan aktif juga di berbagai organisasi profesi atau organisasi ilmiah di Persatuan Mikrobiologi, Persatuan Mikrobiologi Klinik Indonesia, MSPTM, Malaysian Society Parasitology and Tropical Medicine, serta Asian Congress Tropical Medicine and Parasitology. Oke, itu untuk kegiatan luar profesi. Sudah menelurkan banyak sekali penelitian dan berkecimpung di berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bidang kesehatan seperti itu. Oke, mungkin dan juga sudah berapa nih? Ada 7 buku yang sudah ditulis oleh beliau terkait buku-buku praktikum, buku keterampilan medik, blok biomedik, praktikum sistem penglihatan dan pendengaran, sistem reproduksi, urogenital, dan dermatomuskuloskeletal. Oke, baiklah, itu semua adalah bahasa-bahasa kedokteran ya. Oke, saat ini akan langsung saya berikan kepada Bu Eka. Bu Eka punya waktu hingga
4.20. Oke, sebenarnya setengah jam untuk Bu Eka, tapi kalau misalnya Bu Eka butuh waktu tambahan, nggak apa-apa, bisa didiskusikan saja ya Bu Eka. Sesantainya Bu Eka aja. Silakan kepada Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelas itunya suaranya. Jelas Bu? Udah jelas ya. Jelas, Ini sengaja saya pakai jelas. ini Di teman-teman yang supaya lain. ini soalnya suka kalau sore suka banyak yang lewat rumah gitu yang baso lah apa gitu. Jadi saya takut mengganggu. Makanya saya pakai ini headphone begini ya. Ya, terima kasih ya pada Mbak Putri, kemudian Mbak Anggun, ya, kemudian juga teman-teman semua di sini. Selamat ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan nggak bosan ya ketemu lagi. Enggak Bu, justru itu Ya, kehormatan buat kita bisa belajar bareng sama Bu Eka lagi. Terima kasih ya Bu. iya itu apa namanya? Saya sebenarnya pengetahuan saya sedikit ya tentang virus ataupun tentang vaksin juga nggak banyak lah sedikit gitu ya. Saya hanya seneng itu aja, seneng baca-baca sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak banyak lah, banyak yang jauh lebih expert dari saya ya. Jadi saya hanya berbagi sedikit pengetahuan aja dengan ya apa yang saya punya itu aja gitu. Ya gitu. Mungkin baik ya untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk share screen. Silakan Bu. Bismillah. Oh ini masih belum ini belum diizinkan untuk share screen. Mungkin oleh hostnya perlu di ini ya. Boleh dicoba Tadi lagi Bu? sudah saya jadikan co-host Bu, mungkin bisa Udah, Ya, sekarang udah sudah bisa. jadikan co-host ya. Tadi nggak, baru bisa sekarang. Bentar, sebentar. Kok di sininya belum ada ya ininya. Tuh saya buka dulu ini filenya. Sini filenya sudah ada. Oh ini ternyata. Sudah jelas barangkali ya ini. Baik, kita mulai saja. Boleh di-present nggak Bu? Mohon maaf. Kenapa? Iya. Boleh di-present nggak? Nah ya. Gitu. Nah ini udah lebih besar ya sekarang. Oke, baik. Ya, kita sekarang belajar bersama ya. Saya juga masih banyak belajar ya, masih banyak yang belum saya tahu ya tentang virus maupun tentang vaksin ini. Dunia tentang makhluk halus ini rame gitu ya. Jadi saya juga cuman tahu sedikit-sedikit aja sebetulnya ya. Ya itulah yang saya bagikan ya, pengetahuan saya yang sedikit ini saya coba bagikan pada teman-teman semua di sini gitu. Ya sekarang sedang ramai ya tentang vaksin ya dan sekarang data ini yang tanggal 23 ini yang hari ini ya. Jadi sudah banyak sekali di tingkat global ya yang terinfeksi udah hampir 100 juta ya sekarang yang terinfeksi. Kemudian yang meninggal juga udah 2 jutaan. Di Indonesia juga sekarang hampir 1 juta ya yang terinfeksi. Kemudian yang meninggal juga sudah banyak sekali gitu ya. Jadi luar biasa ya. Si virus ini yang baru 1 tahun ya. Sejak dia ditemukan sudah sedemikian luar biasa ya menyebabkan tingkat kematian yang cukup tinggi ya di sini. Baik, nah kita lihat juga tren di Indonesia ternyata di sini kita masih terus naik ternyata ininya si grafiknya itu. Ya, jadi ini masih terus naik dan kita belum tahu kapan nanti akan puncaknya itu kapan gitu ya karena masih terus trennya ya. Naik kadang turun sebentar tapi kemudian naik lagi gitu. Sekarang sekitar 13.000 katanya pertambahan kasusnya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa ternyata kebanyakan di sini tanpa gejala. Nah, ini ya yang kita sendiri tidak tahu ya, 40-65% itu tanpa gejala dan 75% yang tanpa gejala ini menularkan. Ya, jadi kalau kita lagi jalan-jalan di kerumunan seperti ini, kita tidak tahu ya, ini siapa nih yang sudah terinfeksi gitu ya, karena memang sebagian besar memang tidak bergejala begitu. Oleh karena itu kita harus tetap ya menjalankan 3M
gitu ya, dimanapun juga berada ya, apalagi sekarang tingkat penularan lagi tinggi-tingginya ya, karena sekarang lagi ada mutasi ya, mutasi dari virus COVID ini ya. Nah, salah satu upayanya sekarang, upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan vaksinasi COVID-19 ini gitu ya, yang sekarang sudah mulai dijalankan ya, kemarin yang pertengahan bulan Januari kemarin tenaga kesehatan sudah mulai divaksin ya. Nah, ini kenapa perlu dilakukan vaksinasi ya, karena di sini kita lihat bahwa vaksinasi ini kalau tanpa vaksinasi dia akan seperti ini kondisinya ya. Jadi akan semakin banyak orang yang terinfeksi ya. Dan untuk mencapai herd immunity itu perlu sekitar 70% orang dalam suatu populasi itu terinfeksi baru terjadi herd immunity ya. Tentu saja ini nanti angka tingkat kematiannya akan sangat tinggi ya kalau misalnya 70% harus terinfeksi dulu. Nah, kemudian kalau misalnya dilakukan vaksinasi, kita lihat di sini ya. Kalau dilakukan vaksinasi maka kemungkinan ya akan banyak yang kebal, dan yang kebal ini yang akan nanti melindungi yang rentan gitu ya, sehingga makin banyak yang divaksin ya, teorinya begitu ya, semakin banyak yang divaksin maka nanti akan semakin banyak orang yang kebal, dan akan semakin banyak orang dalam populasi yang rentan gitu ya, nanti akan terlindungi. Jadi penting ya. Nah, ini vaksin ini adalah suatu herd immunity buatan ya. Nah, kalau misalnya kita ingin adanya suatu tingkat kekebalan yang memadai dalam sebuah komunitas gitu ya, itu kita perlu paling tidak 70% ya, 70% itu diimunisasi. Ya, jadi rata-rata 60-70% ya, ada juga yang mengatakan seperti itu gitu ya. Baru dalam suatu komunitas itu bisa saling melindungi gitu. Tapi kalau misalnya yang divaksinnya baru sedikit, ya itu belum bisa ya, belum bisa melindungi komunitas tersebut dan kelompok yang rentan. Nah, ini tujuan dari imunisasi ini, ya ini menurunkan kesakitan kematian untuk mencapai kekebalan kelompok, melindungi sistem kekebalan secara menyeluruh, dan pada akhirnya adalah untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi. Ya, sekarang sudah banyak ya dampak sosial dan ekonominya karena pandemi ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini ada beberapa cara kerja dari vaksin ini. Jadi macam-macam vaksin itu jenisnya gitu ya. Ada yang keseluruhan ya, dijadikan vaksin gitu ya, dan si vaksin si virusnya atau bakterinya itu dimatikan. Ada juga yang dilemahkan secara keseluruhan gitu ya, si vaksinnya, jadi segelondongan virusnya itu gitu ya, dimasukkan, dibikin vaksin. Ada juga yang hanya diambil bagian tertentu, misalnya ini diambil ininya apa namanya, spike-nya ini ya, diambil cuman ininya yang ini nanti yang akan dibuat vaksin. Kemudian ada juga yang vaksinnya kosong, nggak ada material genetiknya di sini, bisa juga ya dibikin vaksin. Atau ada juga si material genetiknya itu dimasukkan ke dalam virus yang lain, tapi virus itu virus yang baik gitu ya, bukan virus yang nakal. Nanti suruh bekerja tuh si virus yang baik itu. Ada juga yang vaksin DNA gitu ya, ada yang nanti diselipkan si vaksin DNA ini yang nanti diharapkan nanti akan membuat suatu protein yang menginduksi kekebalan. Atau ada juga yang RNA-nya gitu ya, yang dibuat ya, RNA-nya ini material genetiknya juga yang sama diselipkan kemudian disuruh nanti bekerja begitu ya. Ya, jadi macam-macam ya ini vaksin itu. Nah, yang vaksin yang di Sinovac yang kita itu, yang ini yang vaksin inactivated. Jadi merupakan suatu vaksin yang virus gelondongannya gitu, cuman dimatikan si virus tersebut gitu ya. Nanti ada, tentu saja ini banyak jenis vaksin ini ada keuntungannya, ada kelebihannya masing-masing gitu ya. Sedikit saya kasih cara kerja vaksin sedikit ya, ini yang secara sederhana saja. Kalau misalnya kita disuntik di sini ya, si virus itu atau si vaksin
Bahan-bahan vaksin ini dimasukkan ke sini, nah nanti akan dikenali oleh sel imun kita. Sel imun kita ini nanti akan menginduksi pembentukan antibodi nantinya ya di sini. Kemudian ada juga yang menginduksi suatu sel. Nah, si sel ini yang nanti akan mengingat ya, mengingat apa yang tadi masuk gitu ya. Nah ini penting sekali ya. Jadi untuk vaksin itu selain untuk meningkatkan antibodi gitu ya, juga untuk meningkatkan jumlah sel memori namanya itu. Supaya nanti kalau kena infeksi lagi ya oleh jenis yang sama, nanti akan ingat, oh saya pernah terinfeksi oleh jenis virus ini ya atau jenis mikroorganisme ini, sehingga nanti akan lebih mudah nanti responnya gitu. Nah itu ya, jadi sekarang kan orang umumnya beranggapan antibodinya aja ya yang akan meningkat, ternyata tidak ya, tapi juga yang penting, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah sel memorinya untuk mengingat begitu ya. Nah ini pengembangan vaksin virus ini tadi macam-macam ya jenisnya gitu. Yang paling banyak itu yang memakai protein tadi, yang bagian dari virusnya itu gitu ya. Nah ada yang virus gelondongannya ternyata tidak begitu banyak yang memakai virus gelondongan, yang banyak itu yang memakai protein base atau yang bagian dari virus tersebut gitu ya. Nah di dalam vaksin itu ada apa aja sih gitu ya. Oh, ternyata di dalam vaksin itu tidak hanya terdapat virus atau bakterinya saja, atau bagian dari virus atau bakterinya saja, tapi juga ada yang namanya ajupan. Ya, ajupan ini adalah suatu zat untuk meningkatkan respon imun. Nah, ini nanti dicampurkan biasanya di sini. Kadang-kadang ada juga yang memakai pengawet atau ada juga yang memakai stabilizer gitu. Nah, kita perlu mengenali ini gitu ya semua supaya nanti kalau misalnya terjadi reaksi hipersensitif atau reaksi alergi itu oleh komponen yang mana kira-kira gitu. Ya, jadi tidak hanya antigennya saja gitu ya. Tapi memang tidak semua vaksin ada semuanya ini, tidak semua begitu ya. Nah, ini risiko vaksinasi ya pastilah ya, semua juga ada risikonya. Ya, bahkan bukan cuma vaksin aja ya. Obat-obatan ya, kemudian juga bahkan herbal sekalipun ya itu pun ada ininya apa namanya risikonya. Nah, ini risiko vaksinasi ada yang namanya yang bersifat lokal atau ringan ya, tapi ada juga yang berat begitu ya. Ada juga karena adanya akibat dari material vaksin tadi ya yang banyak itu gitu ya, macam-macam bisa terjadi gangguan alergi atau inflamasi ya, peradangan dan sebagainya di sini ya. Tapi ini tentu saja diperhitungkan ya oleh yang membuat vaksin ya. Si risiko-risiko ini diminimalisir ya. Harus lebih kecil risikonya dibanding dengan bila terinfeksi oleh penyakit tersebut begitu ya. Jadi itu biasanya sudah diperhitungkan. Nah, ini kita hanya sebagai gambaran saja gitu ya, bahwa untuk membuat suatu vaksin itu perlu waktu yang sangat lama begitu. Ini saya lihat ada beberapa jenis vaksin ya, contohnya ini untuk yellow fever misalnya perlu 35 tahun, polio 45 tahun ya, banyak ya. Kemudian di sini juga virus denggi, bahkan virus denggi sampai sekarang ditarik ya, belum ada karena ada efek samping ya yang lumayan berat ya. Ini jadi belum beredar ya. Kemudian hepatitis B ya. Hepatitis B 17 tahun dan sebagainya. Jadi cukup perlu waktu yang lama ya gitu ya. Tapi sekarang ya untuk pembuatan vaksin itu bisa lebih singkat. Kenapa bisa lebih singkat? Karena pertama adalah faktor teknologi ya, faktor teknologi. Ya apalagi sekarang dengan adanya teknik bioinformatik ya, kita bisa membuat suatu simulasi dulu. Ya, jadi sebelum ke laboratorium kita bisa bikin suatu simulasi gitu ya, sehingga proses yang panjang itu bisa dipotong menjadi proses yang lebih cepat begitu ya.
Ya, jadi dengan adanya teknologi bisa lebih cepat ya. Di sini ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari berbagai jenis vaksin. Misalnya ini jenis yang dilemahkan ya. Nah, ini yang dilemahkan ini keuntungannya dia bisa menginduksi respon imun natural ya, tapi kalau dia dilemahkan dia tidak boleh nanti untuk ibu hamil ya atau yang daya tahan tubuhnya rendah. Karena ini nanti bisa menjadi aktif ya virus yang dilemahkan ini pada orang-orang ini gitu ya. Kemudian nah ini yang Sinovac, misalnya yang whole activated vaccine atau yang dilemahkan atau yang dimatikan gitu ya. Dia bisa menginduksi antibodi kuat ya, tapi karena virusnya sudah mati gitu ya di sini dan di situ jumlah proteinnya banyak gitu ya, perlu jumlah virus yang banyak ya, perlu dosis yang cukup banyak gitu ya untuk bisa menginduksi antibodi yang baik gitu ya. Kemudian contohnya nih virus yang Pfizer ya, yang nucleic acid nih ya, yang Pfizer itu virus RNA ya. Dia bagus gitu ya untuk menginduksi antibodi gitu ya, menginduksi imunitas sel tadi ya, tapi memang agak rendah nanti dalam menginduksi antibodi begitu ya. Jadi memang ada keuntungan dan kekurangannya ya untuk masing-masing virus tersebut ya. Di sini kalau kita lihat, di sini bagian yang terbesar adalah yang tadi, yang dari protein ya, yang inactivated ya, ini cuman sedikit, cuman 9,6% saja ya yang dibuat dari virus yang dimatikan. Nah, kemudian untuk membuat suatu virus ini, membuat suatu vaksin ini perlu waktu yang panjang, kalau yang ideal ya, yang dalam kondisi normal. Itu sekitar 15 sampai 20 tahun gitu. Ya, pas sebelum ke uji klinik ya, clinical trial ya, ini CT ya, clinical trial atau uji klinik ya. Itu ada namanya uji preklinik gitu. Kemudian ada juga uji fase 4. Nah, yang sekarang vaksin yang sudah berlangsung itu sudah sampai ke uji selesai fase 3 di sini gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi yang emergensi seperti sekarang ini, si urutan-urutan ini bisa overlap ya. Jadi misalnya di sini fase 1 bisa berbarengan ya dengan fase berikutnya ya dalam waktu yang sama gitu ya. Jadi saling overlap ya sehingga waktu untuk pembuatan vaksinnya bisa lebih cepat begitu ya. Dan nanti biasanya ini diperiksa nanti ya oleh badan-badan yang punya otoritas ya, misalnya Badan POM ya dengan mengeluarkan EUA ya, kemudian atau WHO ya dengan EUL di sini ya gitu. Jadi memang ada payung hukumnya lah ya untuk mempercepat proses ini begitu ya. Nah ini ya, ini yang ideal sekarang untuk pembuatan vaksin ini 10 sampai 15 tahun ya. Di labnya aja perlu 2 sampai 4 tahun ya. Tapi kalau sekarang bisa pakai lebih cepat ya, ini karena ada bioinformatik ya, bisa lebih cepat ya. Praklinis ya, ini biasanya ke hewan yang rendah sampai ke hewan yang tinggi ya, perlu 1 sampai 2 tahun ya gitu ya. Kemudian baru setelah aman di sini ya, di hewan yang tinggi biasanya baru nanti ke fase klinis di sini ya. Fase 1, fase 2, dan fase 3 gitu ya. Tapi sekarang udah lebih cepat. Nah, ini uji praklinis ya atau di hewan ini untuk melihat respon imun atau efikasi, menentukan dosis ya, kemudian juga untuk melihat ketahanan ya pasca imunisasi terhadap suatu penyakit ya. Kemudian fase 1 ya ini biasanya pada hewan yang sehat biasanya ya kalau yang fase 1 ini ya. Kemudian untuk fase 2 biasanya di sini sampelnya sudah banyak ya, sampelnya ratusan, lebih banyak lagi ya. Nah, fase 3 yang kemarin itu ya untuk melihat keamanan, kemudian untuk melihat efek samping yang jarang terjadi dan sampelnya ribuan bahkan sampai puluhan ribu begitu ya. Jadi itu ya. Nah, vaksin Sinovac yang di Indonesia sekarang ini fase 1 dan 2-nya di Cina ya, di Beijing. Fase 3-nya tidak hanya di Indonesia
tapi juga ada di Brazil, India, Bangladesh, dan Turki. Dan di Indonesia ini melibatkan 1.620 relawan ya untuk melihat tingkat keamanan dan tingkat proteksinya sampai sejauh mana begitu ya. Nah ini kalau kita lihat ya desain penelitian vaksin Sinovac-nya ya. Jadi di sini diambil sampel darah dulu, kemudian 14 hari kemudian diambil divaksin, kemudian 14 hari kemudian juga diambil sampel darah lagi dan divaksin, kemudian nanti diamati sama 6 bulan ya begitu ya. Nah, ini ada yang mungkin selama ini sering dengar ya di berita-berita. Ada yang bilang efikasi, ada yang namanya efektivitas. Bedanya apa sih efikasi sama efektivitas itu? Ya, kalau efikasi ini berdasarkan hasil uji klinis ya, clinical trial ya. Sedangkan kalau efektivitas ini kemampuan vaksin ya, efektivitas vaksin dalam sebuah populasi yang nyata gitu ya. Sampai sekarang kita belum tahu ya efektivitas dari vaksin COVID-19 ini. Tapi kalau hasil efikasinya itu sudah ada ya, sudah mengeluarkan ya masing-masing produsen vaksin tersebut begitu ya. Nah, ini yang namanya penghitungan efikasi ini ya. Jadi nanti dikurangi ya antara yang ini yang resiko ternyata dari hasil clinical trial ya tadi ada 162 misalnya ya dari yang sakit ya ini pada yang placebo ya. Jadi placebo itu bukan dikasih obat ya tapi sesuatu yang mirip vaksin tapi bukan gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini risiko untuk sakit. Nah, ini ternyata ada 8 yang sakit dari 21.000 percobaan misalnya ya. Nah, ini pada yang ternyata yang placebo juga ada 162 orang gitu. Nah, ini nanti dikurangi. Ya, jadi penghitungan efikasi itu ya seperti ini ya. Jadi dikurangi ya antara yang ini ya tadi dikurangi antara yang risiko sakit dengan yang placebo gitu ya. Sehingga didapatkan nanti hasil efikasinya. Nah, ini pengakuan beberapa jenis vaksin yang ada. Menurut AstraZeneca ya. Ya, katanya di sini efektivitasnya sampai 95% ya, 90% ya. 90% nih. Kemudian di sini Moderna nih ya. Moderna di sini berapa persen? 94%. Jadi masing-masing mereka mengaku di atas 90% begitu ya. Nah, ini yang Sinovac ya. Ya, ini Sinovac yang di hasil penelitian yang di Brazil ya. Asalnya mereka melaporkan 50%, tapi ternyata setelah itu diralat ya menjadi 78% katanya begitu ya. Ya, jadi ini macam-macam ya. Kemudian kalau di Turki katanya Sinovac itu 91,25% ya. Ini macam-macam ya hasilnya ya. Nah, ini kemudian yang di Indonesia ini ada 60 ini ya, yang Indonesia itu 65,3% ya. Ini berdasarkan hasil Badan POM bukan hasil Badan POM, laporan ya yang dilaporkan ke Badan POM katanya efikasi di Indonesia untuk Sinovac itu 65,3% begitu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi Indonesia sudah meng-approve itu tadi Sinovac ya, Singapura di sini Pfizer dan BioNTech di sini ya. Kemudian Bahrain juga Pfizer di sini ya. Kemudian Moderna ya di sini FDA juga ya di Badan POM Amerika juga sudah meng-approve Moderna di sini ya. Ya, jadi sudah banyak ya sekarang yang meng-approve vaksin-vaksin tersebut gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini perkembangan terakhir ini ya, jumlah vaksin yang dalam fase klinis tuh ada 63 jenis vaksin. Jadi banyak ya yang sudah di fase klinis ya. Kemudian yang preklinis 173. Jadi banyak sekali ya ini ya yang sudah mengembangkan vaksin ini. Gitu ya. Jadi ada 63 kandidat vaksin ya yang sekarang sudah masuk ke
fase klinis di sini ya. Di sini banyaknya dari Oxford, CanSino ya, kemudian ya ini Sinovac ya, Moderna ya. Ya termasuk yang dari India juga ada di sini ya. Ya, nah ini yang preklinik 173 gitu ya. Jadi banyak ya. Nah, ini tadi platform vaksinnya ya yang sekarang sudah masuk uji klinis. Ini termasuk Rusia juga ya, ini mengembangkan jenis yang viral vektor tadi ya, yang dimasukkan ke virus yang baik ya, gitu ya. Nah ini vaksin merah putih ya, tapi sampai sekarang vaksin merah putih ini masih belum masuk ke fase klinis ya, masih fase preklinik di sini ya. Dikembangkan oleh lembaga Eijkman dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, begitu ya. Nah, kemudian, nah ini ya kita harus bisa mempertimbangkan ya bagaimana kita melihat suatu vaksin. Ternyata masing-masing tadi sudah saya sampaikan, masing-masing mengaku 94%, ada juga yang 95% ya gitu ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan kita adalah seberapa lama sih sebenarnya kita akan terlindungi ya dengan vaksin tersebut gitu ya. Nah ini saya lihat ada beberapa laporan ya ini dan memang karena apa namanya uji di dalam suatu populasi yang besar ini masih belum ya masih berlangsung sekarang begitu ya. Jadi sekarang laporannya juga macam-macam di sini ya. Ada yang mengatakan 6 bulan ya, ada yang mengatakan 8 bulan ya, di sini macam-macam tuh ya. Di sini mengatakan, oh ini malah bilang 3 bulan, ya ini 3 bulan ada ya. Kemudian ada yang mengatakan 8 bulan di sini ya. Ada yang mengatakan 6 bulan ya. Jadi ini masih terus berlangsung ya dalam sebuah populasi besar gitu ya. Dan masih dievaluasi ya sampai sekarang sebetulnya seberapa lama sih seseorang bisa kebal gitu ya. Nah ini yang 6 bulan ya, katanya respon imunnya, selulernya bisa sampai 6 bulan ya, ini ada yang melaporkan seperti itu gitu ya. Ya jadi banyak sekali ya sekarang itu variasinya ya sebenarnya berapa lama ya ini. Dan memang dari beberapa laporan juga dikatakan bahwa seseorang yang terinfeksi COVID ya, itu bisa terinfeksi lagi. Ya, bisa terkena infeksi lagi dalam sekitar ada yang studi yang mengatakan dalam 3 bulan, ada yang 6 bulan di sini dikatakan ya 6 bulan. Gitu. Nah, ini reinfeksi ya. Jadi mungkin suka dengar ya di berita-berita atau mungkin di masyarakat gitu ya, kok positif lagi gitu ya. Padahal kan saya sudah infeksi gitu. Kenapa kok saya bisa ini ya? Ternyata memang pembentukan antibodi dan ini pada pasien COVID ini tidak begitu tinggi ya kadarnya gitu. Nah, ini mirip sebenarnya ya dengan virus influenza ya. Virus influenza juga sama ya. Dia tidak terlalu tinggi menginduksi antibodi sehingga kalau misalnya di vaksin influenza itu tiap tahun biasanya ya, dan biasanya produsen itu menarik ya produk-produk yang sebelumnya. Karena virus dari influenza ini mudah sekali berubah ya, sehingga setiap tahun itu harus divaksin lagi begitu ya. Nah, ini ada suatu laporan kasus reinfeksi ya di beberapa negara, katanya antibodinya bisa menghilang ya. Ada yang melaporkan 3 bulan, ada yang melaporkan 6 bulan ya. Ada juga yang melaporkan 12 bulan ya. Jadi ini masih belum tahu ya sebetulnya berapa lama sebetulnya pembentukan antibodi ini masih bisa bertahan begitu ya. Tapi juga ya syukurnya gitu ya, itu tadi ada sel memori juga ya, gitu ya. Nanti mudah-mudahan si sel memori ini bisa bekerja dengan baik ya. Nah ini ya, yang ini sel T-nya katanya tadi yang sel T-nya itu bisa 6 bulan bertahan ya setelah
ada infeksi ya. Ya, nah ini kalau kita lihat ya ternyata laju mutasinya sangat tinggi. Ya, ini ada 65.000 lebih varian ya mutasi. Banyak banget gitu ya. Luar biasa nih si virus ini ya, gitu ya. Variannya eh, ini sangat banyak ya karena ada perubahan-perubahan dari material genetiknya biasanya di sini RNA-nya itu gitu ya. Nah, ini contohnya adalah yang mutasi G614 nih ya. Yang ini bulan Februari ya, awal-awal sudah terdeteksi ya. Dan ternyata bahwa makin lama ini kasusnya makin banyak ya yang terinfeksi oleh G614 ini ya. G614 ini sangat menular ya. Tapi tidak menyebabkan infeksi yang parah begitu ya. Nah, ini ya ini terdapat bisa bereplikasi ya di sel epitel manusia dan juga di hamster gitu ya. Katanya itu bisa menularnya sangat tinggi ya, sangat efisien ya. Nah, kemudian juga sekarang yang kita temukan di UK ya, di Inggris ya. Di Inggris dan di Afrika ya, di Afrika. Ternyata ada varian yang baru katanya itu ya. Dan itu juga tingkat penularannya lebih tinggi lagi ya dari G614 tadi gitu ya. Nah, itu ya. Jadi sekarang masih terus berlangsung ya terdapat variasi-variasi dari COVID-19 ini gitu ya. Nah, ini ya yang dikhawatirkan ya apakah ini akan mempengaruhi efektivitas dari vaksin. Nah, ini ya, ini yang sampai sekarang masih dipertanyakan ya. Kemudian juga obat-obatnya bagaimana dengan adanya variasi ini gitu ya. Dan apakah alat pendeteksi sekarang itu masih efektif nggak dengan varian-varian yang sekarang itu gitu. Ya nanti kita diskusikan gitu ya. Biar penasaran dong ya. Nah, ini ada rekomendasi ya ini dari Persatuan Ahli Spesialis Penyakit Dalam ya, siapa aja yang boleh divaksin dan yang tidak boleh divaksin gitu ya. Nanti mungkin bisa di-share lah ya ininya linknya ya supaya nanti bisa di-download ya ini. Nah, ini ya kita lihat ya. Ini memang di dunia makhluk halus ya, terutama virus ini gitu ya. Itu memang terjadi seperti ini ya. Jadi perubahan-perubahan yang seperti tangga gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Atau ada juga yang perubahan yang seperti ini, yang langsung berubah secara drastis gitu ya. Kita tidak tahu gitu ya si COVID ini akan seperti inikah atau seperti ini suatu saat akan terjadi seperti itu gitu ya. Ya, kalau misalnya seperti tangga begini ya, itu biasanya perubahannya kecil ya dan biasanya daya tahan tubuh kita bisa menyesuaikan diri gitu ya dengan si virus ini ya. Yang kita takutkan kalau terjadi seperti ini. Karena kalau terjadi seperti ini ya perubahan yang drastis, biasanya nanti akan timbul suatu subtipe baru yang sama sekali asing bagi tubuh kita gitu. Nah, ini ya, begitu ya. Jadi masih banyak misteri nih ya si virus COVID ini ya. Ya. Nah, ini kesimpulannya tentu saja vaksin COVID ini sangat bermanfaat ya untuk membuat suatu imunitas buatan ya, herd immunity buatan ya. Sehingga nanti diharapkan akan ada suatu kekebalan kolektif gitu ya dalam sebuah populasi dan akan melindungi yang rentan gitu ya. Nah, vaksin COVID-19 ini sudah digunakan dan sudah lulus katanya ya di uji klinik fase 3 ya. Namun efektivitasnya masih belum teruji dalam populasi yang sangat besar seperti sekarang ini ya. Nah, meskipun nanti sudah ada vaksin ya kita nanti tapi diduga pandemi tidak akan segera mereda ya karena butuh waktu ya untuk dapat mencapai tingkat kekebalan yang massal. Nah, ini perlu disampaikan, jangan sampai sudah divaksin, sudah bebas gitu ya. Ya, jadi protokol 3M masih harus tetap dijalankan gitu. Baik, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau masih ada yang belum jelas, silahkan nanti ditanyakan gitu. Ya, mudah-mudahan
sedikitlah ada titik terang gitu ya tadi. Setelah walau atau saya juga nggak tahu apa malah tambah bingung malah. Ya baiklah, supaya mengurangi kebingungan gitu ya, kita sama-sama diskusi ya. Soalnya jangankan teman-teman ya, kita juga di bidang ini masih bingung ya lihat sama virus ini. Oke, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Menarik sekali, menarik begitu banyak kebingungan dari kita. Saya pribadi juga bacanya, wah luar biasa ya. Antara bingung sama nggak ngerti gitu, sama mohon dicerahkan gitu. Baiklah, kita buka saja termin 1 dari, oh sebentar. Ada di chat ya? Iya, saya minta belum, enggak Bu, jadi kita cuma buka, apa namanya, minta teman-teman yang ingin bertanya silahkan tuliskan namanya di chat, supaya semacam ambil giliran bertanya gitu. Nanti kita persilakan. Saya izin share screen yang tadi ya, rambu-rambu diskusinya, supaya teman-teman yang bergabung belakangan bisa ikut menyimak gitu. Bentar. Oke, jadi izin bacakan kembali gitu sepanjang acara. Acara ini dijadwalkan selama 90 menit hingga sekitar jam 5:30 nanti. Mohon mematikan mikrofon bila sedang tidak digunakan. Mohon menggunakan nama asli sebagai identitas. Jadi kalau nanya bisa dikenali dengan mudah. Bagi member KAP silakan read name namanya dengan format KAP underscore nama pribadi. Nah, untuk sesi tanya jawab ini yang penting di note untuk saat ini. Sesi tanya jawab akan dibagi dalam beberapa termin. Satu termin memuat 3 pertanyaan. Peserta yang ingin bertanya dimohon menuliskan nama pada kolom Zoom chat karena nanti urutan penanya akan kita tentukan berdasarkan dia yang pertama kali mengajukan diri untuk bertanya di Zoom chat. Mikrofon penanya dapat dinyalakan setelah moderator persilakan. Mohon menyalakan video kecuali jika memang sinyalnya tidak stabil. Dan nanti akan ada 1 door prize untuk 1 penanya terbaik. Jadi nanti Bu Eka mohon bantuannya untuk memilih 1 di antara sekian banyak penanya yang menyatakan kebingungannya dan mohon klarifikasinya. Oke, sekian untuk rambu diskusinya. Saya akan langsung buka di chat. Tadi sudah ada 2 orang yang mengajukan diri untuk termin pertama. Saya tunggu 1 menit lagi. Apakah ada yang lain? Oh, oke. Berarti Bu Siti Nuriyatul Zahroh, Ibu adalah penanya ketiga ya Bu untuk termin pertama. Untuk termin pertama saya buka untuk atas nama Ulum. Silakan Bu Ulum untuk menyampaikan kebingungan. Terima kasih Kakak Anggun. Izin ya Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya juga. Pertanyaannya agak banyak, tapi mungkin sebenarnya tadi akan diberikannya ya, cuma saya agak-agak kepo banget gitu, pengen tahu biar dapat gambaran juga. Yang pertama penyakit komorbid apa saja yang nggak perlu divaksin, karena kebetulan orang tua juga memiliki beberapa penyakit, pengen tahu apakah bisa divaksin tidak. Terus yang kedua ada batasan usia atau tidak untuk yang vaksin ini. Terus sebelumnya banyak alergi itu boleh vaksin atau tidak. Terus apabila kita divaksin, apakah kita perlu bertanya terlebih dahulu jenis vaksin ini tuh vaksinnya seperti apa gitu Kak, untuk menyesuaikan kebutuhan kita yang mungkin ada beberapa penyakit yang ternyata lebih cocok dengan tipe vaksin ini atau dengan tipe vaksin yang lainnya. Terima kasih banyak Bu Eka, banyak komunitas pintar. Bu Eka mau langsung dijawab atau dikumpulin dulu? Itu agak banyak pertanyaannya. Oh, gimana? Mau langsung? Ya baik kalau langsung. Nggak masalah sih. Apa? Iya. Oke, langsung aja. Mau langsung aja? Oke. Boleh aja. Baik, tadi ini Bu Ulum ya, Mbak Ulum apa Bu?
Ya, ini tadi tentang tadi kan untuk yang Sinovac itu usia 18 sampai 59 tahun ya ininya uji clinical trial-nya gitu ya. Ya, memang belum tahu ya kita tingkat keamanannya untuk yang kurang dari 18 dan yang lebih dari 59 tahun begitu ya. Tapi katanya nanti akan dilakukan uji juga ya nanti jadi nanti ada akan ada uji klinis juga ya terhadap yang kurang dari 18 dan yang lebih dari 59 tahun gitu ya. Nah, kalau yang saya tahu gitu ya untuk yang orang tua gitu ya, itu bisa pakai yang Pfizer gitu ya, yang Pfizer untuk sekarang gitu ya. Kalau memang perlu dilakukan vaksinasi segera gitu ya. Katanya untuk Pfizer itu relatif lebih aman ya untuk yang usia yang lebih tua atau pada kelompok yang lebih rentan gitu ya. Walaupun sekali lagi ya vaksin-vaksin ini tuh kan dipercepat ya. Vaksin-vaksin ini vaksin-vaksin yang dipercepat. Jadi belum teruji sebetulnya ya untuk populasi yang sangat besar. Kita belum tahu. Ya, jadi mereka hanya baru fase 3 ya, fase 4-nya belum gitu ya. Tapi memang WHO sudah menetapkan bahwa vaksin yang sudah lulus fase 3 gitu ya dengan efikasi lebih dari 50% itu sudah bisa digunakan gitu. Tentunya mungkin itu bukan proses yang mudah ya di WHO-nya juga gitu ya untuk menetapkan seperti itu gitu ya. Kemudian tadi untuk yang alergi ya, kalau yang alergi berat ya, yang banyak alerginya, sebaiknya jangan dulu ya kalau menurut saya. Nanti saya share ya itu yang rekomendasi dari PAPDI ya tadi yang Persatuan Ahli Spesialis Penyakit Dalam ya ada itu rekomendasinya dan yang boleh dan yang tidak boleh gitu ya yang tidak boleh divaksin dengan Sinovac ini karena memang Sinovac ini kan virus gelondongan ya kalau virus gelondongan itu komponen proteinnya banyak gitu sehingga untuk orang-orang yang hipersensitif ya terhadap komponen-komponen dari protein itu, ya itu bisa memicu reaksi alergi itu biasanya gitu ya. Itu. Kemudian juga orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah ya, misalnya yang sedang terapi cancer gitu ya. Nah itu sebaiknya jangan dulu divaksin gitu ya. Jadi ada ininya apa namanya? Kelemahannya gitu ya untuk vaksin-vaksin ini gitu ya dan untuk sebagai kehati-hatian kalau menurut saya sih untuk yang memang punya alerginya banyak atau katanya untuk asma yang tidak terkendali gitu ya yang asma anak saya juga asma gitu ya itu sebaiknya jangan dulu gitu ya kecuali kalau memang asmanya sudah bagus ya sudah terkendali gitu ya nah itu bisa di situ juga ada ya di rekomendasi yang PAPDI itu ada gitu ya. Ya gitu Mbak Ulum, gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau yang tadi sebelum vaksin itu kita ini ya Bu, bisa minta konfirmasi apakah jenis vaksin itu yang seperti apa gitu. Kalau misalnya kita merasa itu bukan itu kan ini ya tadi ada klasifikasinya kalau yang apa namanya yang banyak protein lebih untuk apa, yang untuk apa gitu ya. Hmm. Nah, nanti kalau pas saat vaksin kita boleh menanyakan itu nggak? Maksudnya biar itu cocok dengan kondisi tubuh kita atau enggak gitu. Atau ya udah ya adanya itu ya kita ikuti gitu, tapi nggak ada pilihan lain gitu. Ya mungkin kita lihat aja itunya apa namanya indikasi dan kontraindikasinya ya yang rekomendasi dari PAPDI itu. Situ udah rinci sekali siapa yang boleh dan siapa yang tidak gitu. Nanti saya kasih deh ininya ke Mbak Anggun mungkin ya nanti saya share ke Mbak Anggun untuk bisa dibagikan gitu. Itu Mbak nanti bisa dilihat di situ ya. Oke, terima kasih Bu Ya sama-sama ya. Oke, terima kasih untuk penanya pertama. Bu Eka sebelumnya mohon maaf mungkin nggak ya Bu kalau untuk yang link apa namanya rekomendasi tadi itu filenya boleh nggak Bu kalau ditaruh di chat aja untuk linknya seperti itu
karena nggak gitu. semua yang hadir di sini adalah member KAP gitu. Oh Ini gitu, nanti saya ya, cari. Baik, ya, nanti saya cari. mohon maaf ya Oke. Bu, terima kasih sebelumnya. Iya, nggak apa-apa. Ya, Oke, nanti saya cari linknya. melihat mekanisme diskusinya, sepertinya akan lebih efektif kalau misalnya satu penanya dan langsung ditanggapi dan bisa menanggapi kembali gitu ya Bu, sepertinya gitu. Oke, jadi untuk termin saya anulir, jadi langsung aja urutan penanya kedua adalah Ibu Eka Ersiani. Silakan Bu Eka. Wah, ini Bu Eka lagi sama. Oke, baik. Mohon maaf. Mohon izin bertanya, Bu Eka, ketemu Eka lagi juga di sini. Ini mohon maaf, apa sinyalnya juga kayaknya sedang dalam kondisi ini nih, down ya. Tapi mudah-mudahan suaranya bisa terdengar dengan baik, tidak putus-putus. Bu Eka, saya yang masih suka kebingungan ya. Saya tadi berpikir bahwa Bu Eka yang dokter aja gitu ya, merasa nilainya pemahaman terhadap makhluk gaib ini ya, nggak gaib ya, dia ada tapi tidak terlihat oleh kita gitu ya. Masih sulit dipahami. Nah, ini mungkin pertanyaan awam saya yang mungkin awam sekali gitu ya. Kebetulan di bulan Agustus lalu kami sekeluarga juga disapa nih sama si corona gitu ya. Alhamdulillah kami sudah dalam kondisi baik. Alhamdulillah ya. Maaf. Nah, kemudian ya, nah kan kakak itu juga adalah tenaga medis yang memang sudah dapat kesempatan pertama divaksin. Nah, cuma ini yang menjadi kebingungan saya adalah kemarin malam sih tepatnya ya, kemarin malam dapat kabar bahwa kakak terkonfirmasi positif COVID gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah begini, kebingungan saya kan di vaksin Sinovac tadi adalah dimasukkan gelondongan protein virus ya. Jadi pikiran saya adalah ya pasti positif dong gitu ya. Di vaksinnya kan berarti dia dimasukkan virus kan, virus yang memang dalam kondisi yang sudah dilemahkan. Sehingga mati kalau yang itu. Ya sudah mati ya. Tapi saya juga dapat kabar begini Bu, kenapa akhirnya WHO kemarin juga pada saat fase saya sekarang juga kan seperti itu ya. Jadi orang yang pasien terkonfirmasi positif tidak mesti harus negatif gitu ya. Boleh dipulangkan selama dia sudah tidak menimbulkan gejala lagi, karena katanya PCR itu sendiri memang masih mampu mendeteksi adanya remahan-remahan virus yang artinya virus yang sudah mati itu masih terdeteksi. Nah, itu apa bedanya dengan, pertanyaan saya jadinya begini, apa bedanya dengan orang yang divaksin Sinovac, itu kan virus mati, kemudian dia di PCR terus terkonfirmasi positif gitu kan? Ya, karena memang di tubuhnya sedang dimasukkan virus itu gitu. Itu jadi kebingungan saya sih Bu, dan ini juga kan ramai ya. Karena kan katanya ada wali kota mana ya saya lupa, itu juga katanya terkonfirmasi positif setelah divaksin gitu. Nah, di kepala saya tuh bingungnya tuh masih di situ tuh Bu Eka. Loh, divaksin itu kan memang pasti positif bukan ya? Gitu. Jadi itu kebingungan saya. Itu pertama. Terus yang kedua, kan juga lagi selain vaksin ini ada satu lagi proses pengobatan yang juga kayaknya ngetren ya Bu, karena kan beberapa kali tuh kita mendapatkan broadcast atau permintaan butuh donor plasma gitu ya. Nah, ini sebenarnya sejauh mana sih penelitian terhadap ini gitu ya, tingkat efektivitasnya gitu kan? Apakah sambil menunggu asupan atau suplai vaksin itu kita paralel gitu ya, bisa mengembangkan atau meneliti juga ini sebenarnya seberapa efektif, karena kan ada beberapa yang mengaku efektif gitu ya, ada menurut medis katanya memang belum teruji efektif ya. Kalau saya sih bayanginnya ya kenapa nggak dicoba aja secara banyak gitu ya, banyak cara supaya kita bisa menang lah gitu ya ngelawan pandemi ini gitu.
Sudah baik Bu, Kak, atau masih ada terima kasih. pertanyaan lagi? Berarti ada 2 Sudah, pertanyaan sudah. ya Itu yang dulu. Ya. oke, baik. Tadi yang dari Bu Eka itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita membedakan apakah itu akibat dari vaksin ya atau akibat dari terpapar ya. Kalau vaksin itu kan disuntik, Bu. Ya, kalau disuntikan itu nanti yang diharapkan akan timbul antibodi. Jadi si virusnya itu dia tidak ada di mukosa, tidak ada di saluran pernapasan kita, gitu. Jadi kalau di swab ya negatif pasti, ya pasti negatif ya karena beda ya kalau yang terinfeksi itu biasanya ada di saluran napas umumnya banyaknya ya konsentrasinya di situ walaupun ada sebetulnya ya di organ-organ yang lain begitu ya. Jadi ketika di swab ya kalau yang memang terinfeksi itu akan positif. Tapi kalau yang divaksin itu pasti negatif, Bu. Karena yang disuntikan itu adalah virus yang sudah mati dan langsung ke itu, ke intramuskular, jadi ke otot ya, jadi ke sirkulasi. Dan dia tidak ada di ini apa di saluran napas. Kan kalau di swab itu mungkin ada yang sudah pernah ya di sini ya. Jadi diambil dari hidung ya kan sama yang dari mulut ya dari nasofaring dan dari orofaring gitu. Ya jadi pasti negatif kalau yang tidak terinfeksi ya tapi dia apa namanya divaksin ya. Nah, kalau yang terinfeksi itu swab-nya positif gitu ya. Kemudian tentang pengobatan ini ya plasma konvalesen ya. Nah, plasma konvalesen itu memasukkan antibodi. Ya, jadi ini namanya itu vaksinasi pasif begitu ya. Kalau yang vaksin itu vaksinasi aktif karena kita merangsang sistem imun kita ya untuk membuat antibodi sendiri begitu ya. Sedangkan kalau konvalesen ini itu namanya vaksinasi pasif karena si tubuh tidak dirangsang untuk membuat antibodi sendiri. Jadi antibodinya didonorkan gitu ya yang biasanya berasal dari orang yang pernah terinfeksi COVID-19 ini gitu. Tentu saja tidak mudah ya kita untuk mendapatkan donor ini antibodi konvalesen ini. Tidak mudah ya karena itu banyak syaratnya itu ya. Titernya harus tinggi ya. Kemudian yang kedua golongan darahnya ya. Kemudian yang ketiga tidak boleh ada penyakit-penyakit yang menular lewat darah gitu. Kemudian yang keempat harus sesuai gitu ya antara donor dan yang menerima gitu ya. Gitu ya. Jadi memang ya kalau ini bedanya ya kalau yang imunisasi aktif itu biasanya jangka panjang. Ya, jadi cukup lama perlindungannya karena si tubuh sendiri diinduksi untuk membuat antibodi. Sedangkan kalau yang imunisasi pasif ya, yang plasma konvalesen ini itu biasanya perlindungannya tidak lama gitu ya. Jadi tidak lama karena nanti antibodinya kalau sudah bekerja biasanya sudah rusak dan tidak diproduksi lagi begitu ya. Ya itu mungkin Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Eka. Ya, sama-sama Bu. Bu Eka juga. Ya. Iya, iya. Oke. Mangga. Terima kasih untuk Bu Eka Erviani yang sudah menjadi penanya kedua. Berikutnya saya persilakan ke Bu Siti Nuriyati Zahra. Silakan Bu Siti. Apakah Bu Siti masih ada di room? Boleh di-unmute, Bu. Terima kasih. Saya rasa pertanyaan saya sudah diakomodir oleh penanya kita ya. Jadi apakah sudah divaksin nanti swab antigennya pengaruh sudah dijawab saya rasa dari penanya kedua tadi. Terima kasih. Berarti nggak ada tambahan ya Bu sejauh ini? Sudah terjawab. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Kalau nggak ada, moderator yang ambil alih. Seperti biasa, kan moderatornya Maruk. Oke, belum ada ya. Bu Eka, moderatornya yang nanya. Tadi itu kan... Nanti dapat door prize nggak ya? Oh, jangan, Bu. Nanti saya dipecat, Bu, di sini. Moderator berikutnya kalau saya dapat door prize. Iya, baik. Oke. Iya, tadi itu kan kalau saya tidak salah menyimak, Bu Eka menjelaskan bahwa masa, dalam tanda petik, masa berlaku, masa efektif vaksin itu di dalam tubuh itu ada ininya ya, Bu, ada batasnya ya, Bu. Artinya dia tidak permanen gitu, sekali suntik terus kebal selamanya, nggak begitu ya, Bu ya? Gitu. Iya, betul. Nah, saya katakanlah misalnya masa kebalnya 6 bulan sampai 1 tahun seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang harus kita lakukan jika memang periode kebalnya cuma 1 tahun gitu. Apakah tahun depannya kita harus suntik vaksin lagi, tahun depannya lagi begitu lagi dan begitu lagi? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, seandainya kita terus vaksin berulang-ulang seperti itu ada efeknya nggak sih, Bu, untuk tubuh kita? Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, ada 2 pertanyaan ya dari Bu moderator. Ini ya tentu saja ada masa ininya ya untuk tiap vaksin itu, karena itu tergantung dari jenis virusnya gitu ya. Ada yang memang jenis virusnya yang yang bisa menimbulkan kekebalan yang lama begitu ya, sehingga tidak perlu setiap tahun misalnya ya divaksin ya, kayak kalau influenza itu memang harus setiap tahun ya divaksin karena itu virusnya itu virus RNA yang patah-patah gitu ya, kalau saya senang pararotong orang Sunda namanya, itu RNA-nya itu gitu ya, sehingga dia mudah sekali dia berubah ya karena patah-patah seperti itu gitu ya. Tapi ada juga virus-virus jenis yang stabil ya, kayak virus campak ya, itu relatif lebih stabil dan kekebalannya lama begitu. Nah, untuk virus COVID ini ya, bukan virus COVID sih itu, kalau COVID kan nama penyakitnya ya SARS-CoV-2 ya kalau virusnya itu ya. Untuk yang SARS-CoV-2 ini kelihatannya ya kalau kita lihat dari kecepatan mutasinya ya, ini mirip-mirip dengan virus influenza gitu ya. Jadi kemungkinan untuk terjadi penurunan antibodi ya akibat dari dari vaksinasi ini itu cukup besar gitu ya. Jadi kadar antibodinya sudah tidak memadai lagi kalau tidak disuntik ulang begitu ya. Jadi nanti akan terus harus divaksin ya kalau memang seperti itu. Tapi sampai sekarang belum ada data ya, belum ada data. Itu kadar antibodi yang terbentuk dalam sekian bulan itu dan kapan naiknya, kapan dia turun gitu itu masih belum ada ya. Karena semuanya kan baru mulai proses penyuntikan. Mungkin nanti beberapa bulan ke depan ya baru nanti akan ada laporannya gitu. Untuk Sinovac ini berapa lama ya nanti harus diulang penyuntikannya gitu ya. Kemudian untuk Pfizer, Moderna dan sebagainya itu masih belum ada datanya gitu kan. Semuanya ini semuanya memang vaksin emergensi. Ya, jadi kalau vaksin emergensi itu ya sudahlah gitu ya. Buat ini aja, buat pencegahan sementara aja sekarang gitu ya. Jadi semuanya dipercepat begitu ya, walaupun datanya belum lengkap sebetulnya. Semuanya juga belum punya data yang lengkap ya. Semua jenis vaksin sekarang yang sudah beredar belum punya data yang lengkap ya. Gitu. Jadi masih terus berjalan ya datanya itu gitu. Kemudian efek sampingnya bagaimana ya kalau berulang-ulang. Vaksin yang berulang-ulang. Bagi orang yang tidak punya riwayat alergi atau hipersensitif itu tidak masalah ya. Tidak ada masalah ya. Nanti dia akan si zat-zat itu dia akan dieliminasi dengan sendirinya gitu ya. Memang yang harus hati-hati itu adalah pada orang-orang yang hipersensitif
ya, yang punya riwayat alergi yang banyak gitu. Nah, itu yang harus lebih hati-hati ya. Kalau untuk yang daya tahan tubuhnya bagus ya tidak ada masalah gitu sebetulnya untuk itu. Nggak ada efek samping yang signifikan lah ya kalau untuk yang tidak punya riwayat alergi yang banyak ya atau yang berat gitu. Oke, Gitu. baik. Oke, terima kasih Bu Eka, cukup jelas buat saya. Selanjutnya ternyata sekarang sudah jam 5.20. Oh ya, nggak kerasa Theoretically ya. speaking harusnya sudah mau habis waktunya gitu. Cuman Iya, ternyata iya. di detik-detik terakhir ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu. Kira-kira Bu Eka masih berkenan untuk menjawab nggak ya, Bu? Ya, ya, mangga, silakan. Sok. Oke, Silakan. baiklah. Berarti kepada teman-teman hadirin, saya minta izin untuk memperpanjang waktu diskusi. Jika memang ada yang ternyata sudah harus live, nggak masalah, karena ini nanti akan kita upload ke YouTube. Jadi kalau misalnya ketinggalan sesi tanya jawab, silakan ditonton ulang sesi ini di YouTube-nya Komunitas Anak Pintar. Oke, berarti tadi ada beberapa orang yang sudah masuk. Ada Bu Eka lagi, kemudian Bu Nunung dan Bu Laila. Hanya saja karena Bu Eka sudah pernah bertanya, saya minta izin untuk mendahulukan dua yang belum ya Bu. Nanti kalau misalnya yang dua ini sudah, nanti baru Bu Eka lagi jika masih ada waktu. Semoga Bu Eka nggak keberatan ya Bu. Iya, iya, Bu mangga, Eka RV. Oke. Iya, iya, iya. Oke, Mangga, berarti mangga. berikutnya silakan kepada Bu Nunung. Silakan Bu Nunung. Iya, terima kasih. Bu Eka, hanya singkat aja. Sebetulnya pemilihan vaksin Sinovac ini dipakai di negara kita apa ya, Bu? Pemilihan Sinovac ya, oke. Ya, terima Udah, kasih. itu aja pertanyaannya. Iya, Baik, itu aja. saya langsung jawab aja ya, gitu. Ya, saya bukan tim klinisnya Sinovac ya, dan saya juga tidak punya kepentingan apa-apa dengan Sinovac. Jadi saya bebas merdeka, jadi mau ngomong apapun juga boleh gitu ya. Gitu. Tapi tentu saja saya hanya menjawab berdasarkan pengetahuan saya saja gitu ya, yang saya tahu begitu ya. Dan saya tidak punya kepentingan apa-apa ya dengan vaksin ini gitu. Sinovac itu dipilih oleh pemerintah kita pertama karena teknologinya ya. Teknologinya sederhana ya. Dia memakai vaksin inactivated ya, virus gelondongan yang dimatikan gitu ya, dan ini merupakan suatu teknologi yang relatif sudah dikuasai lama ya oleh Bio Farma gitu. Sehingga tidak perlu lagi untuk pengadaan alat dan sebagainya gitu ya. Mungkin pertimbangannya seperti itu gitu ya, sehingga nanti bisa katanya ya bisa dialih teknologikan dengan mudah begitu, katanya seperti itu ya. Gitu ya. Jadi vaksin-vaksin yang lain ya yang sekarang yang jadi program pemerintah itu memang kebanyakan itu masih pakai teknologi lama ya, yang pakai inactivated virus gitu ya. Kemudian yang kedua adalah masalah penyimpanan. Penyimpanannya relatif di suhu yang tidak terlalu rendah ya, 2-8 derajat ya, dan itu bisa di kulkas biasa lah ya kalau itu mah ya. Kalau Pfizer kan harus -70, Moderna -20, itu susah sekali. Kita kan negara kepulauan, kita harus punya freezer ya, yang deep freezer namanya itu, yang -70, harganya mahal ya, kemudian nanti distribusinya juga susah ya itu ya, dengan freezer-freezer yang -20 misalnya, atau yang apalagi yang -70, itu susah sekali gitu ya. Kemudian untuk yang Pfizer itu perlu, karena dia vaksin mRNA ya, itu perlu alat khusus, alat suntik khusus, karena dia harus masuk ke dalam sel ya. Sedangkan kalau yang Sinovac ini pakai alat suntik biasa juga bisa gitu ya. Jadi ya vaksin jadul gitu ya, yang murmer juga ya sebenarnya gitu ya. Mungkin itu kali ya pemerintah mempertimbangkan kenapa mereka pakai Sinovac ya. Kalau masalah lainnya saya tidak mengerti ya. Saya ini hanya memakai pandangan dari sisi saya aja itu ya. Ya, itu mungkin Mbak Nunung.
Iya, baik Bu, terima kasih. Ya, Lebih sama-sama. doable ya Bu ternyata vaksin ini. Sepertinya sih demikian gitu. Iya, memang teknologi jadul ya ini. Oke, berikutnya silakan Bu Laila. Bu Laila ya. Ya, terima kasih Mbak Anggun. Selamat sore Bu Eka. Mau tanya, kalau vaksin itu katanya untuk orang yang sehat, yang tidak terpapar sama COVID, bukan? Cuman kan kalau apa perlu kita swab dulu biar tahu kita ini terpapar atau enggak, baru disuntik vaksin. Terus sama kalau udah orang yang pernah terpapar COVID itu apakah bisa divaksin atau memang biarkan aja gitu? Karena katanya sih antibodinya akan ini sendiri ya untuk melawan COVID yang biar nggak kena lagi seperti itu. Mohon informasinya Bu. Terima kasih. Ya, baik-baik. Ya, itu ya untuk vaksin untuk yang sudah terpapar bagaimana gitu ya. Nah, yang kita harus tahu kadar antibodinya ya, apakah antibodinya tinggi atau rendah ya gitu ya. Kalau antibodinya kadarnya rendah ya sebaiknya divaksin gitu ya. Tapi kalau kadar antibodinya memang sudah tinggi itu ya kalau menurut saya nggak perlu gitu ya dilakukan vaksinasi gitu ya. Nah, untuk hal ini juga belum ada datanya, kita belum tahu gitu ya datanya ya. Jadi salah satu contoh deh, ada teman saya juga yang dia terinfeksi, sudah 2 kali terinfeksi tapi kadar antibodinya rendah sekali gitu ya. Jadi untuk tiap orang juga ternyata berbeda-beda ya kadar antibodinya, dan biasanya katanya untuk kadar antibodi yang tinggi itu biasanya pada yang pasien COVID yang berat ya, yang pernah menderita COVID yang cukup berat, biasanya agak-agak tinggi ya ini. Tapi kalau yang yang pasien COVID yang gejalanya ringan gitu ya, itu biasanya kadar antibodinya juga tidak terlalu tinggi gitu. Ya, jadi kalau menurut saya sih masih tetap ya harus divaksin ya kalau memang si antibodinya rendah, tetap divaksin ya. Minimal di booster lah ya. Kalau di booster kan nanti supaya nanti meningkat lagi si booster itu vaksin ulangan namanya itu booster gitu ya. Nah, ini juga harusnya ada data ya mestinya dengan kadar antibodi sekian misalnya ya. Kemudian dia sudah kena infeksi berapa lama gitu boleh divaksin misalnya. Atau misalnya kalau yang gejalanya seperti ini dengan kadar antibodi sekian misalnya gitu ya, itu tidak usah divaksin lagi gitu. Nah, ini data ini juga belum ada, yang saya tahu belum ada gitu. Ya. Ya, gitu ya Bu Laila. Baik Bu. Terus kalau yang tadi pertanyaan yang kedua, atau kita harus benar-benar sehat buat divaksin? Karena kan kita juga nggak tahu kita terpapar atau enggak seperti itu. Iya. Ya, memang vaksin itu kan untuk orang yang sehat ya, supaya nanti pembentukan antibodinya menjadi optimal, menjadi tinggi gitu. Misalnya kan kita nggak tahu terpapar atau tidaknya gitu ya. Kalau menurut pandangan saya sih ya, kalau misalnya dia asimptomatik gitu ya dan kondisinya sehat ya, kemudian dia tidak punya reaksi alergi yang berat ya, atau punya komorbid yang berat, kalau menurut saya nggak apa-apa divaksin aja gitu. Kalaupun misalnya dia ada infeksi ya, kemudian juga dia ada antibodi sedikit, itu bisa meningkatkan antibodinya justru gitu ya. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, asal tadi persyaratannya tidak ada gejala, memang betul-betul sehat ya, walaupun dia asimptomatik misalnya ya, itu nggak. Kalau menurut saya nggak masalah gitu. Karena kita yang dipergunakan ini adalah virus yang mati ya, bukan virus yang lemah begitu. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya, baik.
Oke, semoga cukup jelas ya Bu Laila. Berikutnya kembali lagi ke Bu Eka. Silahkan antara Bu Eka dengan Bu Eka. Eka lagi. Silahkan, Maaf mangga, ya. mangga. Terima kasih Bu Eka. Ya. Ini saya masih mau tanya tentang ini Bu, reinfeksi ya. Tadi kan katanya kalau kita sudah terinfeksi COVID itu ada sekitar laporannya ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada atau bahkan sampai 8 bulan gitu ya masih memiliki antibodi. Nah kebetulan saya punya kolega dia nggak sampai 2 bulan itu kena lagi gitu loh Bu, sampai masuk rumah sakit dengan kondisi yang sama, butuh ventilator gitu ya. Tapi alhamdulillah di serangan kedua pun alhamdulillah sudah sehat kembali gitu. Nah, ini apakah ada ini ya, ada apa ya bahasanya ya, hal-hal apa saja sih mungkin yang perlu diwaspadai ya, sehingga kok kita kayaknya diminati gitu ya, diminati oleh si COVID itu gitu ya, atau si SARS-CoV ini ya. Itu pertama. Terus kedua, sudah adakah penelitian nih Bu Eka untuk apakah kalau orang yang sudah terkonfirmasi pernah terkonfirmasi positif, kalau dia terinfeksi lagi, itu kira-kira gejalanya gitu ya atau dampak penyakitnya akan melebihi dari sebelumnya atau gimana gitu. Sehingga sebenarnya kami walaupun satu keluarga ini pernah gitu ya terinfeksi juga termasuk yang ya kami tetap menjaga protokol karena alhamdulillah ya sudah paham juga bahwa bukan berarti langsung kebal gitu ya terinfeksi, cuman jadi ngeri juga gitu ya melihat apalagi tadi terjadi mutasi, munculnya tipe baru dan sebagainya, dan kita kan juga nggak bisa mengenali ya mengidentifikasi yang kemarin itu kita kena virus tipe mana gitu ya, seperti itu tuh Bu. Terima kasih. Oh iya, ada 2 pertanyaan ya dari Bu Eka nih. Oh, Bu Eka pernah kena ya oleh COVID ini ya? Iya, saya pernah Bu. Oh gitu ya, alhamdulillah ya sehat Bu sekarang Bu? Iya, alhamdulillah sehat. Saya sih termasuk yang gejalanya ringan Bu, alhamdulillah. Cuman waktu itu suami yang sempat masuk rumah sakit. Oh gitu, ya. Ya baik ya. Yang penting kita harus tahu ini ya, apa namanya, cara penularannya itu ya nanti ya. Jadi memang si virus ini itu ya, apa ya, dia senang, di sel-sel yang dia ada reseptornya ya. Namanya reseptornya salah satunya adalah ACE2 ya, ACE2. Sebenarnya ada banyak tempat masuk ya, tapi yang paling dominan itu adalah yang ACE2 ini. Dan ACE2 ini katanya ada di hampir semua organ kita, organ tubuh dalam kita gitu ya. Walaupun memang yang dominan adalah di saluran pernapasan gitu. Jadi dia bisa nempel gampang ya. Bahkan ada yang katanya bisa lewat makanan juga gitu ya. Jadi saluran pencernaan juga ternyata ACE2 juga ada begitu ya. Ya, jadi kenapa kok doyan banget sih si virus ini ke manusia? Ya karena manusia punya reseptor itu, ya reseptor yang hampir di semua organ dalam tubuh kita, terutama di saluran napas, begitu Bu. Ya, kemudian kalau yang dia pernah positif, ya kemudian dia kena lagi. Nah itu gimana nanti gejalanya? Apakah bisa lebih berat atau bagaimana ya? Itu tergantung Bu. Ternyata saya di beberapa jurnal dikatakan ada yang tidak bertambah berat, ada yang bertambah berat, tapi ada juga yang kasus yang di mana ya? Yang di Nevada apa yang di mana ya itu yang meninggal. Ada juga yang seperti itu. Ya, jadi kita belum bisa meramalkan kalau seseorang tersebut terkena lagi apakah nantinya ringan, berat atau lebih berat. Ya, kalau menurut saya sih mungkin banyak faktor ya. Pertama adalah komorbid ya. Komorbid mungkin sekarang udah banyak kenal ya istilah komorbid itu. Ya, komorbid itu faktor-faktor risiko ya yang memberatkan.
Itu namanya komorbid ya. Misalnya seseorang yang menderita kencing manis misalnya ya, terus obesitas juga katanya termasuk komorbid juga ya, gitu ya. Atau pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah gitu ya. Orang yang punya banyak komorbid itu relatif nanti akan lebih berat lagi kalau kena ya. Atau mungkin orang yang yang sering terpapar ya, yang sering terpapar di mana nanti jumlah virus yang masuk ya itu banyak ya. Nah, itu juga itu mungkin juga akan menyebabkan kondisi yang lebih berat ya apabila dia terkena lagi. Kemudian yang ketiga juga faktor ini tingkat keparahan dari penyakit yang sebelumnya ya. Jadi kadang-kadang si virus ini dia sudah terlanjur melakukan banyak kerusakan ya di dalam tubuh kita ya, gitu ya. Kemudian juga padahal kemudian si virusnya dieliminasi tapi dia sudah terlanjur ya menyebabkan kerusakan. Nah, kalau orang ini kena lagi ya kemungkinan nanti akan lebih berat daripada yang pertama begitu. Ya, begitu ya, Bu Eka. Jadi banyak faktor ya. Kita tidak bisa meramalkan gimana-gimananya, tapi usahakan kita untuk tetap menerapkan protokol 3M ini dengan ketat ya. Plus MM yang lainnya ya. Menghindari kerumunan misalnya ya. Gitu. Kalau nggak penting-penting banget ya janganlah ya kita kumpul-kumpul sekarang ya. Karena kita nggak tahu nih orang yang kumpul dengan kita tuh gimana. Gitu ya. Itu mungkin ya Bu Eka. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu. Oke, baik. Satu penanya terakhir kepada Bu Tata. Silakan, Bu Tata. Oke, bentar. Makasih, Ibu Admin. Bu Dokter, pertanyaannya tadi bagaimana cara mengetahui kadar antibodi kita? Apakah ada tesnya atau bagaimana? Iya. Terus nambah boleh ya? Iya, boleh aja. Nggak apa-apa, Ya. silakan. Ya, jadi katanya orang yang memiliki mah itu atau GERD itu lebih rentan terkontaminasi oleh COVID. Apakah betul? Nah, terus selanjutnya melihat kondisi sekarang yang tidak terkendali, kok saya berpikir apakah setiap kita pasti akan terkena gitu. Yang pada akhirnya tergantung pada imun kita yang mungkin bagus akan sehat lagi atau yang imunnya jelek wallahu alam gitu. Kok saya mikirnya ke situ gitu. Jadi agak ya parno. Ya gitu aja Bu Dokter. Terima kasih. Karena ya Bu. Ya betul. Ya baik Bu Tata ya. Untuk mengukur antibodi di Indonesia sudah dilakukan ya secara massal atau tidak ya. Itu ada ya bisa dengan banyak metode ya, dengan ELISA ya atau dengan banyak metode yang lain ya itu bisa sebetulnya ya. Cuman kalau saya lihat itu ini belum dilakukan secara massal ya di Indonesia untuk pengukuran kadar antibodi ini. Mungkin ya di lab-lab besar ya. Tapi kalau ini menjadi suatu program pemerintah itu belum kelihatannya. Belum ya untuk pengukuran antibodi ini. Kemudian yang kedua tentang tadi yang GERD ya, itu lebih rentan. Kalau menurut saya sih hubungannya apa ya? Kalau misalnya GERD banyaknya GERD ya di dalam ini asam lambung gitu ya. Dengan kerentanan terhadap COVID ini, kalau menurut saya tidak begitu berhubungan ya Bu ya, kelihatannya. Kecuali kalau orang tersebut kena GERD gitu ya, kemudian dia tidak nafsu makan, daya tahan tubuhnya rendah, mungkin bisa seperti itu. Tapi hubungan langsung antara GERD dengan kerentanan seseorang untuk terkena COVID, kalau menurut saya tidak ada ya, tidak ada hubungan langsung begitu ya.
Kemudian sekarang dengan banyaknya kasus gitu ya, ini gimana nih kita, apakah mungkin setiap kita akan terinfeksi gitu ya? Ya gimana ya, sekarang memang si virusnya sendiri sekarang memang terus berevolusi ya. Jadi ya kitanya justru yang harus berhati-hati Ibu ya, yang terus hati-hati ya. Karena memang apa namanya, sampai sekarang obatnya aja belum ada gitu ya. Kemudian yang kedua juga vaksin juga masih terus berlangsung gitu ya sekarang gitu ya, dan data-datanya juga masih banyak yang belum lengkap gitu. Jadi cara yang terbaik adalah kita melakukan pencegahan gitu ya, dan meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu ya. Kalau menurut saya yang terbaik untuk saat ini ya itu aja gitu. Gitu karena belum ada ya obatnya maupun vaksinnya yang efektif tuh belum ada, Bu. Gitu, Bu. Ya, dan banyak-banyak berdoa barangkali ya, Bu ya. Gitu ya. Ya, jadi ya semuanya sudah ditentukan lah sama yang di atas ya. Gitu ya. Tuh, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan begitu. Ya. Baik, Bu Eka, gimana Bu Tata? Ada tanggapan? Ya, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tata. Sama-sama, Bu. Oke, untuk teman-teman KP dan teman-teman non-member yang sudah hadir, terima kasih. Itu dari Bu Tata adalah pertanyaan terakhir. Seru sekali diskusinya. Bu Eka, terima kasih sudah bersabar. Ini sudah lewat 11 menit dari... Oh iya ya, gak kerasa ya. Jadwal sebelumnya. Nggak apa-apa. Siap Mbak Putri, siap Mbak Putri. Udah diangkat-angkat, siap. Tenang. Oke. Saya sebelum masuk ke door prize, saya minta izin untuk menyimpulkan diskusi kita sedikit. Saya nggak akan merangkum pertanyaan-pertanyaannya. Teman-teman kalau butuh elaborasi lagi, silakan tonton YouTube-nya seperti itu. Saya cuma ingin menyimpulkan, saat ini penelitian masih terus berjalan. Ada banyak hal yang masih perlu terus kita gali, kita pelajari, dan kita cari tahu bersama di segala lapisan masyarakatnya ya, seperti itu. Baik dari pemerintah maupun dari kita. Pada akhirnya, vaksin bukanlah solusi sapu jagat untuk pandemi ini. Karena itu, ya balik lagi gitu. Pencegahan dan penerapan protokol kesehatan jadi tameng pertama kita lah ya. Di samping doa tadi ya Bu, gitu. Di samping doa untuk menghadapi situasi yang masih nggak menentu ini. Oke, mungkin itu dari saya. Selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu. Enggak sih, enggak Bu, materinya yang paling ditunggu kok Bu, tenang Bu, tenang. Door prize itu yang nomor 2. Oke, silakan kepada Bu Eka untuk memilih. Oh iya, Mbak Putri mau promosi dulu, silakan Mbak Putri. Iya, terima kasih Anggun. Ini door prize. Kebetulan kita dapat sponsor khusus nih dari Ratu Diskon. Itu ada Mbak Yuni Nijima tuh. Nah, orangnya ada cooking pot nih untuk penanya terbaik, dan juga nanti untuk Mbak Eka, insya Allah akan kami kirimkan untuk Teh Eka si cooking pot ini. Terima kasih ini Ratu Diskon. Kalau mau belanja-belanja gratis, belanja-belanja diskon itu bisa ke Mbak Yuni Nijima tuh. Diikutin tuh WA statusnya. Lumayan banyak gratisannya. Banyak diskon-diskon. Betul sekali. Oke. Silakan Teh Eka, siapa kira-kira yang pantas membawa pulang ini yang akan saya kirimin, yang akan kita kirimkan? Ini saya kasih WA ke Mbak Anggun aja nih. Biar Mbak Anggun aja yang mengumumkan. Di WhatsApp ya Bu, sebentar. Iya di WhatsApp. Oh baiklah. Tanpa ini saya cuma menyampaikan ya, saudara-saudara seperguruan yang ada di sini, saya cuma menyampaikan. Ini nggak saya sabotase gitu, ini murni adalah pilihan Dokter Eka gitu. Oke. Menurut Dokter Eka, penanya dengan kategori terbaik sekaligus paling semangat jatuh kepada Ibu Eka juga, Ibu Eka Erviani. Selamat kepada Bu Eka. Kepada Bu Eka Erviani. Dibuka dong.
Dianya. Bu Eka member kita kan ya, Bu? Bu Eka berarti nanti alamatnya dong, bisa di... Member di grup dia. Oh ya, untuk Ini teman-teman Narsum yang juga belum yang member. tinggal di grup. Nggak keluar-keluar. Oh baiklah. Ini kayaknya setengah dari sini tuh udah pernah jadi narsum sih ya. Ya udahlah ya, kita tukeran aja. Makasih ya. Ya, ini dia nih. Selamat. Yuni. Selamat ya Eka. Selamat Eka. Tuh, cooking Ternyata potnya. ratu diskon lo itu lo ya Yun. Sponsornya ada nggak tuh? Ikut hadir nggak sponsornya? Itu Bu Yuni Nijmah tuh. Bu Yuni Nijmah tuh. Ratu diskon. Di grup ada tuh. Wah, ada diskon. Ibu seneng kalau diskon. Iya. Lumayan. Dapat portingan 200, 300. Alhamdulillah. Bu dokter kalau mau ikutan ngikutin statusnya Bu Yuni juga nggak apa-apa Bu. Nanti ada banyak diskon ya? Banyak banget Bu. Ajaib banget malah diskon-diskonnya Bu. Oh gitu ya, baiklah. Langsung follow Yuni ini aku. Di mana lihatnya? Jualannya di mana? Status WhatsApp. WA-nya tuh di grup ada tuh Bu Yuni Nijmah. Nah, nanti status WA-nya muncul tuh. Selamat menikmati diskon-diskonnya. Itu apaan sih? Siap. Oh, makasih loh promonya. Ya, sering-sering jadi sponsor ya. Oke deh. Teman-teman yang lain kalau ada yang mau jadi sponsor juga boleh. Kalau ada yang mau jadi narasumber untuk sesi berikutnya juga boleh gitu. Apalagi Mbak Putri yang boleh. Kalau ada yang mau jadi relawan, besok gantiin saya Jadi jadi relawan moderator boleh juga banget. Siapa tahu mau berbagi ilmu dan waktu. Karena sebenarnya sih banyak yang kepengen bergabung, pengen grup 2, pengen grup 3. Tapi apalah daya, kami sejauh ini baru bertiga berempat menghandle-nya. Jadi kita konsentrasi sama satu grup dulu aja. Kira-kira begitu. Semangat Puput, semangat. Semoga jadi amal soleh, amin. Amin, amin. Siap. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir. Untuk door prize-nya nanti alamatnya bisa di PM di alamat ya. Di grup, mohon maaf seperti itu. Selanjutnya terakhir banget sebelum mungkin boleh foto bersama dulu kali ya. Kak Kiki, boleh di guide Kak Kiki. Yang lain boleh nggak kalau videonya dibuka dulu? Kalau yang mau lipstikan dulu juga nggak apa-apa, setengah menit ya. Ya, ibu-ibu mau dandan dulu juga boleh. Dandan dulu. Mau bedakan boleh, mau bedakan. Ini akhirnya saya ketemu muka-mukanya, ada Bu Nunung, ada Bu Nunung tuh yang suka sharing tentang kebun tuh, Bu, sapa-sapa Bu. Oh, Bu Nunung. Oh, itu Bu Nunung. Nanti bisa share-share lagi tuh. Iya. Macam-macam Kak Ulum juga. Nanti kalau mau share kontak-kontak aja nih, ya. Jadi ini yang aktif itu, yang hadir yang aktif semua ya di grup ya? Tadi rame 30-an ada. Ada yang bukan member member mulai pada. dulu, Bu. Ada yang bukan member dulu. Teman Tadi ada yang sudah leave. Di sini masih ada sisa Kak Latifah boleh dada-dada. Itu dia non member. Tapi kalau mau gabung jadi member juga boleh. Tinggal colek aja. Coba. Terserah mau colek siapa. Banua. Banua, kirain Raja. Raja berarti. Oh. Oke, sudah cantik-cantik semua. Siapa tuh? Bu Dewi, Bu Wah. Bu Laila, Bu Risa. Siap ya di depan kamera ya. Saya hitung saya hitung dari 3. Saya senyum juga. 3, 2, 1. Sudah, mau lagi? 3 kali Bu, biar afdol. Sebentar. Maaf. Agak delay dia. Ya, nggak harus jam-jam. Sebentar ya, sebentar. Ya, yang lipstiknya luntur boleh ditambah dulu. Sudah selesai belum?
kenapa ini? Sepertinya terlalu bawah. Oke, terima kasih semuanya. Makasih ya sudah bersilaturahmi dengan ibu-ibu yang Kita terima kasih. masih seger-seger ini. Terima kasih Bu Dokter. Iya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi Nuhun. nanti. Ya, sama-sama. Bu Eka, terima kasih banyak. Banyak. Semoga ini jadi amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya untuk Bu Eka. Iya. Semoga Bu Amin. Eka dan kita semua senantiasa dijaga untuk tetap sehat, tetap bermanfaat, tetap positif dalam situasi yang tidak menentu ini, dan tetap semangat untuk cari lebih banyak ilmu lagi dan berbagi lebih banyak ilmu lagi antara kita satu dengan lainnya. Oke, terima kasih. Amin. Saya kasih izin semuanya. untuk menutup Terima acara. kasih semuanya. Kalau ada yang mau terima Makasih, kasih, Bu Eka. silakan. Terima kasih. Ya, Dokter Eka, makasih Teh semuanya. Eka. Sangat bermanfaat. Buat saya juga ini Ya, sangat makasih bermanfaat. ibu-ibu. Banyak yang Saya juga senang nih bisa silaturahmi nih. Alhamdulillah, Jangan kapok ya, Bu Eka. alhamdulillah. Narasumber kita. Alhamdulillah. Tetap semangat jaga 3M. Iya, Semuanya. tuh, jangan lupa. Oke. Iya. Oke. Saya izin live ya. Ya, dengan ini Semoga turun saya semua. tutup. Izin Saya juga, izin live. Makasih Puput dan tim itu anak pintar jadi semuanya ya. Ternuhun. seperti ini dengan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berakhir keras. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Warahmatullahi Dah. wabarakatuh. Dah. Live-nya akan saya end, jadi nggak perlu live. Saya akan langsung end aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.